berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi. Bersama lagi dengan saya Ayu dalam program acara OPS, obrolan pagi STEMC. Wah, mungkin sekarang bukan pagi lagi ya sahabat Teknika, karena kita sekarang sudah pukul 1 siang. Mungkin sekarang sudah menjadi obrolan siang STEMC ya sahabat Teknika. Tetapi tidak mengurangi makna dari obrolan kita hari ini ya, walaupun di siang hari. Nah sahabat Teknika, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu bersemangat ya untuk beraktivitas di siang hari ini. Nah sahabat Teknika, di siang hari ini saya sudah didampingi seorang bintang tamu. Beliau itu adalah Bapak Ketut Gede Sedane SPD. Jadi beliau itu adalah seorang guru produktif teknik mesin. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Om Gimana Swastiastu. kabarnya Bapak hari ini? Kabarnya baik, sehat. Inge, Om Swastiastu Bapak. Senang sekali Bapak ya, Bapak bisa berada di sini. Nanti kita akan bincang-bincang Pak nggih terkait dengan Bapak selaku guru di teknik mesin. Ya baik sahabat Teknika, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di siang hari ini, alangkah baiknya kita berikan kesempatan dulu ya kepada Bapak Ketut Sedane untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ayu. Sahabat Teknika, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ketut Gede Sedane. Saya adalah seorang guru yang mengajar di teknik mesin untuk saat ini. Dan pekerjaan saya menjadi guru ini sudah saya jalani sejak lama. Sudah lama Pak ya. Sudah berapa tahun Bapak sudah bertugas menjadi guru di SMK Negeri 3 Singaraja? Nah, ini saya cerita dari awal dulu ya. Ayo Silakan ya. Bapak. Jadi saya itu tidak pernah bekerja lain, pekerjaan secara resmi ini selain menjadi guru. Selain menjadi hanya guru. itu pekerjaan saya gitu, yang resmi. Kalau yang resmi mungkin itu tidak saya ceritakan lah. Iya. Nah, ini mulai karir saya sebagai guru itu berawal dari tamat STM, dulu namanya STM, saya alumni di STM Negeri Singaraja dulu namanya. SMK 3 ini namanya dulu SDM Negeri Singaraja. Itu yang berlokasi di Jalan Surapati 112. Jadi dulunya itu berlokasinya di Jalan Surapati iya, Pak ya? Itu masih pinjam gedung yang
punya gedung ST namanya, sekolah teknik dulu ya, yang setingkat SMP itu, yang sekarang jadi SMP 6. Nah, berawal dari itu setelah tamat dari sana, itu berawal dari kebingungan saya. Karena waktu itu yang namanya STM itu mesinnya enggak lengkap kayak sekarang. Belum ada peralatan yang canggih-canggih dan lengkap kayak sekarang. Sehingga saya merasa setelah tamat itu keterampilan saya kurang. Kalau teori oke, berani adu. Karena kita terbukti begitu sekolah di seluruh Indonesia juga berani adu teorinya tentang STM waktu itu. Tapi praktek kita kalah karena tidak punya peralatan. Peralatan yang ada hanya las karbit namanya, kalau di masyarakat las karbit, kalau di istilah tekniknya itu las oksiasetilin, sama kikir, pekerjaannya ngikir. Nah karena kebingungan itulah saya mau kerja apa gitu. Nah pada saat tamat itu saya mencoba ke sekolah tempat saya sekolah itu untuk meminta pekerjaan, mohon pekerjaan pada kepala sekolah waktu itu. Sehingga saya diterima di sana sebagai guru honor. Tamat STM langsung lanjut besoknya jadi menjadi guru honor, honor langsung, langsung. mengajar adik kelas dan adik-adik kelasnya. Wow, mantap sekali Bapak ya. Ya. Nggih. Itu saya jalani selama 6 bulan. Setelah 6 bulan ada formasi tes untuk sekolah. Itu untuk sekolah ikatan dinas di Bandung. Saya tes di Denpasar, kemudian lolos. Baru Januari 85 itu saya sekolah di Bandung. Nah setelah tamat sekolah itu karena ini ikatan dinas, sekolah 3 tahun, bolak-balik PPL-nya juga di STM ini. Sehingga saya tidak pernah pergi dari STM ini sejak sekolah sampai diangkat. Sehingga tahun 88 saya tamat, bulan Maretnya udah diangkat. Sudah langsung Ya, diangkat menjadi guru. Ya Januari tamat, Maret udah diangkat Sudah karena diangkat. ikatan dinas Oh, ya. iya. Nah itu sejak itulah lebih resmi lagi karena sudah ada SK. Ya. Jadi sudah resmi CPNS dulu. Jadi diangkat melalui CPNS dulu. Kalau yang tadinya kan masih honor terus sekolah dan melalui CPNS. Nah dari situ mulai karir saya yang sebagai CPNS terus PNS di sekolah ini udah pindah ke sini. Itu pindahnya ke sini pas saya baru tamat STM pindah ke sini. Tahun 84 tuh baru selesai gedungnya ini. Tapi belum rampung semua. Tapi PPL sudah di sini, terus tahun 88 begitu saya diangkat sudah di sini. Jadi mengawali karir di sini itu cukup karena sekolah baru, perjuangannya cukup lumayan banyak gitu. Dengan teman-teman dan senior-senior juga yang pada waktu itu yang memang luar biasa teman-teman dan senior kita waktu itu. Jadi karena mesin-mesin itu baru datang, kamilah yang waktu itu memasang mesin, menginstalasi dan seterusnya mengoperasikan. Nah, sejak mulai saat itulah sekolah ini baru peralatannya lengkap dan semakin hari semakin canggih sampai Saat ini. Ya. Ya, mungkin itu selanjutnya. Nggih. Wah, terima kasih Bapak. Jadi Bapak sudah bertugas di sini dari tahun 1988 Bapaknya sampai sekarang loh sahabat Teknika. Jadi Bapak sudah kalau dibilang itu pengalamannya itu sudah nggak bisa dihitung lagi dengan jari ya bahkan Bapak ya. Jadi pengalaman pahit, manis, asam itu semua sudah Bapak alami di sekolah ini kan begitu Pak Nge. Jadi dari mulai meniti karir dari yang belum ada peralatan apapun di mesin sampai sekarang itu peralatan di mesin itu sudah canggih seperti itu Pak ya. Nge. Terima kasih Bapak. Mungkin itu perkenalan sedikit dari Bapak Ketut Gede Sedane nge. Nah, sekarang mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit Pak pengalaman pertama begitu Bapak pada saat Bapak diberikan tugas sebagai guru di teknik mesin Bapak. Jadi apa sih pengalaman yang sangat menarik yang Bapak alami saat itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau saya cerita banyak pengalaman menarik yang sejak awal sampai hari ini pun itu. Yang pertama karena yang namanya sekolah teknik itu akan berbeda dengan sekolah umum ya. Jadi selain kita
mengajar anak-anak tentang ilmu yang umum, mungkin semacam karakter yang seperti itu. Kita juga mengajar keterampilan yang spesifik. Ya. Kalau saya di mesin terutama tentang teknik pemesinan ya. Kalau sekarang disebutnya teknik pemesinan. Jadi itu adalah pelajaran yang khusus mengenai pemesinan ya. Dan di sekolah ini juga selain pemesinan kan banyak itu. Kalau sekarang udah ada 10 kompetensi kalian. Iya, Kalau ada dulu 10. baru ada 5 ya. Nah, kalau dulu itu teknik mesin itu ruang lingkupnya lebih luas, sekarang lebih sempit ya. Lebih sempit Bapak Jadi ya. pengalaman menariknya itu artinya kita asik dengan anak-anak yang waktu itu sangat antusias, semangat dia belajar. Nah, kita ajak sebelum belajar itu menyiapkan dulu mesin-mesin yang belum siap waktu itu ya. Itu pengalaman awal yang sangat menarik yang sampai saat ini juga kita ajarkan kepada anak-anak. Masih tetap itu. diterapkan Ya, Bapak ya. bagaimana kita menyiapkan kalau peralatan belum siap, selalu kita harus menyiapkan mesin. Oke. Itu yang uniknya kalau di praktek. Kalau di umum kan biasa udah Iya, seperti itu. iya. Jadi seperti itu ya. Jadi prosedur pembelajaran di produktif itu sampai sekarang pun masih tetap dilaksanakan Pak ya. Jadi dari awal penyiapan alat sampai pembersihan terakhir. Jadi pengembalian alat ke tempatnya sesuai dengan tempatnya masing-masing kan seperti itu Pak ya. Jadi masih juga diterapkan. Jadi itu pengalaman yang menarik yang mungkin tidak akan bisa lepas Pak ya, yang akan selalu dilakukan gitu. Jadi dalam proses pembelajaran seperti itu. Nggih. Nggih, baik. Nah, untuk di teknik mesin itu sendiri Bapak, gimana sih proses pembelajarannya Pak? Apakah berbeda dengan di program keahlian yang lainnya? Mungkin seperti itu. Apakah ada yang spesial begitu untuk proses pembelajarannya? Ya, sebenarnya secara umum kalau yang namanya pelajaran praktek ya sama secara umum ya. Tetapi masing-masing kompetensi kalian, kalau dulu namanya jurusan, itu pasti ada kekhususannya. Kalau di teknik mesin, karena di sana kita akan berkecimpung pada alat-alat yang tajam, keras, ada aliran listrik. Iya. Itu yang diutamakan adalah keselamatan kerja. Iya, benar sekali Pak. Keselamatan kerja K3-nya itu harus diutamakan ya. Harus pakai APD, dia harus disiplin, tidak boleh main-main, tidak boleh bercanda di situ. Itu bedanya dengan kalau belajar di kelas mungkin masih agak bisa longgar. Iya, benar. Kalau di situ tidak bisa. Maka dari itu kesannya orang mesin itu kaku, keras. Karena kan penerapan disiplin kelihatannya seperti itu. Iya, gitu. benar Bapak. Walaupun zaman sekarang itu sudah kurikulumnya sudah berubah, kurikulum merdeka, cara mengajarnya lebih humanis, tetapi itu karena menyangkut Keselamatan, ya itu benar. kita tetap harus sesuai prosedur yang ketat. Iya, Jadi benar tidak sekali. boleh ditawar yang begitu karena itu menyangkut keselamatan nyawa dan juga peralatan. Iya. Yang utama keselamatan operatornya. Kalau peralatan mungkin nomor 2. Iya. Tetapi itu juga akan mengakibatkan suatu kerugian kalau kita tidak melaksanakan dengan prosedur yang tepat. Ya, benar sekali. Tapi karena ini berhubungan langsung dengan keselamatan operatornya, karena bisa kita bilang nyawa itu nggak bisa dibeli Pak ya. Tapi kalau peralatan rusak masih kita bisa ganti, walaupun ya kalau bisa seperti itu ya, walaupun harganya mahal, tetapi masih bisa seperti itu. Tapi kalau nyawa ya di mana lagi Pak? Kalau sudah hilang ya sudah seperti itu. Jadi keselamatan kerja itu sangat penting sekali ya. Saya lihat itu di mesin itu banyak sekali mesin-mesin besar seperti itu Pak, seperti CNC. Kemudian mesin bubut, mesin fry seperti itu ya. Jadi SMK Negeri 3 Singaraja itu salah satunya program keunggulannya itu ada di teknik mesin Pak Nge. Jadi bantuan PK-nya itu ada di teknik mesin, sehingga mesin-mesin yang ada di sana itu udah canggih-canggih Pak. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit, kita mungkin menyinggung salah satu mesin yang canggih yang sudah dimiliki oleh SMK Negeri 3 Singaraja, yaitu khususnya di teknik mesin itu adalah CNC kalau nggak salah Pak ya. Ya mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit apa sih keunggulannya begitu mesin CNC yang kita miliki sekarang ini? Ya. Sebelum ke situ ayo kita mulai dulu dari prestasi SMK 3 ini sebenarnya prestasi ya. Jadi bukan sombong ini. Boleh ayo tanyakan kepada senior kita yang terdahulu.
Sebenarnya prestasi SMK 3 ini berawal dari mesin. Kalau dulu sekolah ini namanya sekolah RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Berstandar internasional. Itu cikal bakalnya dari mesin karena kita melatih siswa dengan sungguh-sungguh, kemudian kita adu di ajang LKS nasional, kita sering menang. Oh, jadi Saya seperti tidak itu. hafal juara satunya, kalau tidak salah itu ada 4 juara satu nasional, ada juara 3, juara 2 dan seterusnya. Itu saya datanya tidak hafal. Jadi secara umum saya. Nah, dari sinilah pemerintah dalam hal ini yang membidangi SMK membidik kita. Iya. Memberikanlah bantuan-bantuan itu berupa program-program seperti RSBI. Nah, kemudian termasuk yang sekarang ini adalah SMK-PK. SMK-PK. Itu SMK-PK memang bukan mesin yang PK, memang sekolah kita yang SMK-PK, tetapi dibidik dari sana. Bantuannya dijatuhkan di sana. Kalau tidak salah itu sekitar 3,5 M kemarin itu bantuannya betul sekali. di mesin ya. Selain bantuan peralatan juga bantuan program yang lain, bangunan, peralatan dan program yang lain. Salah satunya itu yang terakhir kita beli CNC dengan harga 1,5 miliar. 1,5 miliar loh, sahabat itu- teknika, nggak main-main ya harganya. Ya, itu mesinnya 1,5 miliar. Ya, yang duluan juga sudah kita. Tapi itu bukan satu mesinnya 1,5 miliar karena mesin kita itu adalah mesin ini yang masih berbentuk training sebenarnya. Kalau yang production itu satu buah enggak dapat 1,5 miliar. Seperti 2 itu. M ke atas dia gitu. Selain mesin-mesin konvensional juga lumayan, kemarin mesin konvensional juga kita beli itu paling murah harganya 150 juta mesin price itu. Ada mesin bubut belum kita nambah karena masih punya cukup, itu 15 mesin. Jadi yang kita kembangkan itu sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini adalah mesin-mesin CNC. Nanti arahnya ke situ. Itu akan industri akan lebih banyak menggunakan mesin-mesin CNC yang bersifat otomatis ya. Oh, seperti itu. Ya. Ya, ini. Mungkin Bapak ceritakan sedikit Bapak, apa sih keunggulannya Pak ya? Jadi mesin CNC yang seharga 1,5 miliar itu Pak. Keunggulan dari mesin CNC kalau dibandingkan dengan mesin konvensional itu adalah mesin-mesin yang masih kita gerakkan dengan tangan. Secara manual Pak ya. Manual. Kalau mesin CNC itu udah pakai program dia. Sudah menggunakan Sekarang program. programnya udah lebih canggih lagi. Itu yang ada pakai Mastercam dan macam-macam programnya. Itu kita dengan program, keunggulannya adalah yang pertama itu hasilnya sangat presisi sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan gambar kerja yang diminta oleh industri kalau kita melayani industri. Kemudian yang kedua bisa bekerja dengan cepat. Ya, jadi cepat, akurat, dan itu cocok sekali untuk kalau produksi massal. Produksi massal. Jadi dengan jadi. sekali kita memasukkan program itu bisa, program itu digunakan untuk membuat produk yang sama dengan cepat untuk beberapa jumlah program itu. Jadi seperti itu keunggulannya Pak ya. Jadi meminimalis tenaga kerja seperti itu ya. Jadi satu kali program itu sudah bisa menghasilkan lebih banyak Ya, lebih produk. Jadi selain hasilnya juga yang akurat, jadi presisinya juga tepat seperti itu Pak ya. Jadi seperti jadi mesin CNC. Nah, oke sahabat teknika. Nah, sudah dengar tadi kan, jadi SMK Negeri 3 Singaraja teknik mesin itu keren. Jadi kita memiliki mesin CNC yang seharga 1,5 miliar gitu yang bisa digunakan untuk praktek di siswa jurusan teknik mesin begitu Pak ya. Jadi keunggulannya sudah disebutkan tadi. Nah, mungkin Bapak bisa beritahukan sedikit kepada sahabat teknika Pak. Misalkan mungkin Bapak berikan contoh sedikit alat-alat ataupun benda apa saja yang sudah dihasilkan gitu Pak. Baik. Sebenarnya CNC itu hasil produknya sama dengan menggunakan mesin konvensional, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau konvensional itu lambat dan kepresisiannya kurang presisi, tenaga kerjanya juga perlu banyak. Kalau mesin CNC, selain ragam benda kerja yang bisa dihasilkan atau ragam produk yang bisa dihasilkan, dia bisa hasilnya akurat, bisa lebih cepat, ya.
Terus pengoperasiannya lebih mudah karena dengan sekali masukkan program itu dia udah kerja sendiri dari awal sampai selesai. Jadi mesin CNC itu demikian juga mesin konvensional, kita bisa membuat komponen, baik komponen mobil, komponen sepeda motor, komponen mesin-mesin yang lain, mesin apapun kita bisa buat di sana. Jadi dengan mesin itu kita bisa membuat komponen. Kalau contohnya di masyarakat seperti baut yang Ya, tidak ada di baut-baut yang pasaran kita pasaran bisa bisa. bikin di sana. Untuk bikin catur juga bisa. Itu bisa dengan cepat membuat catur itu. Tergantung bahannya, bisa bahannya aluminium, bisa bahannya logam pero, bisa kuningan dan lain sebagainya. Ya, Nah, itu oke. sama, konvensional juga bisa, cuman perbedaannya di situ, kecanggihannya yang berbeda. Iya, Kecanggihannya oke. yang berbeda. Wow, mantap sekali Pak ya. Saya dengar tadi bisa membuat catur ya. Saya baru dengar nih Pak bahwa mesin CNC itu bisa membuat catur seperti itu. Mungkin sahabat teknika yang tertarik begitu ingin mencoba begitu ya, memesan ataupun mau melihat seperti apa sih hasil catur yang akan dihasilkan oleh mesin CNC, mungkin bisa langsung datang ke teknik mesin ya, atau memesan langsung Pak nggih. Jadi seperti apa? Saya hanya berimajinasi Pak. Mungkin kalau mungkin imajinasi saya nggak salah ya, kalau catur dibuat dengan menggunakan mesin CNC itu bakalan hasilnya itu halus banget Pak ya. Jadi presisinya itu ketepatannya itu mungkin akan tidak bisa diragukan lagi Pak ya. Dan selain juga dari bentuknya yang sangat unik begitu, lain daripada yang lain ya. Jadi mungkin itu keistimewaannya Pak ya. Jadi seperti itu nggih. Ya, wah bagus sekali Pak nggih. Nah, kita kembali ke teknik mesin itu sendiri Pak. Nah, dengar-dengar itu di teknik mesin itu sudah ada pembelajaran TEVA Pak ya. Benar itu Pak nggih? Ya, TEVA Pak nggih. Nah, mungkin Bapak bisa berceritakan sedikit Pak, gimana sih proses pembelajaran TEVA di teknik mesin itu Pak? Baik, kita mulai dari TEPA-nya sendiri dulu ya. TEPA, T itu teaching, FA itu Teaching factory. Factory, ya. Kalau kita melakukan pembelajaran teaching factory, pasti ada teachingnya, belajarnya. Iya. Factory itu artinya pabrik. Pabrik, iya benar. Berarti ada unsur pabriknya ya. Jadi itu artinya adalah pembelajaran ala pabrik itu. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan di bengkel itu seperti di pabrik atau memproduksi barang yang sama dengan di pabrik. Buatan pabrik seperti itu buatan ya. Pabrik. Nah, TEPA ini harus mengacu kepada CP, capaian pembelajaran yang ada. Kalau tidak ada di CP itu tidak boleh dikatakan TEPA. Oh, seperti Nggak itu boleh, ya. aturannya begitu. Jadi kajian akademiknya seperti itu kan. Di sana ada UPJ, ada TEPA. UPJ berbeda dengan TEPA ya. Kalau tidak sesuai dengan CP itu tidak bisa dikatakan TEPA. TEVA. Karena teachingnya itu lepas dia. Iya Teaching itu benar. harus sesuai dengan CP-nya. Nah kemudian karena ini kita sekolah PK itu wajib, selain wajib kita dikasih bantuan kemarin. Kalau tidak salah itu bantuannya 600 juta, 300 juta dari pemerintah, 300 juta lagi dari perusahaan. Iya. Kita kerjasama dengan perusahaan. Sehingga kita harus melaksanakan pembelajaran TEPA itu dengan tujuan untuk mendorong selain memberikan kompetensi kepada anak didik juga bisa menambah income daripada sekolah itu. Itu tujuannya. Yang utama yang nomor satu memang memberikan kompetensi kepada peserta didik agar kompetensinya itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri sehingga nanti tamatannya laku di pasaran, Iya, bisa bekerja. benar. Yang nomor dua itu ya, kalau kita bisa memasarkan itu atau industrinya bisa memasarkan karena kita bekerja sama dengan industri itu akan menambah income. Nah kemarin kebetulan saya juga pelakunya, videonya juga ada pelaku di video itu juga saya gitu. Kemarin kita mencoba kerjasama dengan industri itu bengkel kawi itu membuat mesin, jadi itu mesin pengupas kulit kopi. Mesin pengupas kulit Mesin kopi. pengupas kulit kopi. Itu sudah berhasil kita buat, hasilnya sudah ada, sudah bisa digunakan. Namun yang masih terkendala di pemasaran, ya. Ini mungkin
perlu kita terobosan untuk pasarnya. Padahal harga kopi sekarang mahal. Iya, benar sekali, Tetapi Pak. mesin kita belum laku. Iya, Ini mungkin perlu Nanti orang perlu yang marketingnya, Pak, bisa, ya. Iya, jadi marketingnya bisa kita melakukan mungkin marketing ya. Kita nanti akan kerjasama lagi dengan bengkel yang kita ajak kerjasama dengan industri itu. Siapa tahu nanti yang industrinya ini punya pasar yang lebih luas gitu, bukan di Bali saja, mungkin bisa sampai ya keluar Bali. keluar gitu. Bali, ya benar. Nah itu rintisannya. Nah selain itu sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan langsung ya, Nggih, banyak silakan, pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Kalau boleh saya katakan, saya dulu dari zaman dulu itu bekerja juga di bengkel, tapi itu atas nama UPJ, belum TEPA. Belum Teva. Banyak mesin yang sudah saya buat dan sudah saya jual. Seperti mesin gergaji kayu, mesin amplas, jigsaw, Ya. mesin mixer, kemudian pencacah sampah, pengupas kulit kopi, banyak jenisnya. Jadi ini tergantung tren zamannya. Kalau dulu pada waktu tren orang jual kerajinan ke luar negeri itu marak, itu mesin but kayu, mesin gergaji kayu, mesin amplas itu yang laku. Ya. Itu yang laku. Itu banyak kita jual dulu, termasuk mesin jigsaw yang kecil itu yang untuk apa namanya, hiasan-hiasan di album yang dijual ke luar itu. Nah, selain itu sebenarnya itulah yang kita bekali ke anak-anak. Karena anak-anak itu selain mendapat kompetensi yang dibutuhkan oleh industri secara standar, kalau misalnya dia tidak bekerja pada suatu perusahaan, dia mau buka usaha sendiri supaya dia punya kemampuan untuk itu. Iya, Makanya benar selain sekali. itu dia punya dapat pelajaran. Kalau dulu kan kewirausahaan. Kewirausahaan, Pak, ya. Nggih. Itu Jadi bisa pendukungnya berwirausaha dia, nanti ke depannya. itu pendukungnya, kemudian keterampilannya itu untuk menciptakan atau membuat suatu produk. Iya. Nah mungkin itu yang sudah kita lakukan dari dulu sampai hari ini juga. Nggih. Ya, jadi anak-anak tetap kita arahkan ke arah yang menghasilkan produk, kemudian keterampilannya dapat juga. Iya, jadi benar sekali, Bapak. Jadi mungkin Teva itu sudah dijalankan dari sejak dulu, Pak. Nggih, mungkin namanya saja yang belum kita tahu bahwa ternyata itu Teva begitu. Jadi sudah menghasilkan produk begitu, Pak, ya, dan juga bisa dijual seperti itu. Jadi mungkin baru-baru ini semenjak ada kurikulum Merdeka, jadi kita mengenal, oh ternyata kalau pembelajarannya seperti itu adalah Teva. Jadi teaching factory kan seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali, Bapak. Jadi sahabat teknika yang ingin sekolah di SMK Negeri 3 Singaraja sebenarnya nggak salah loh, Pak, ya, kalau mau mengambil jurusan teknik mesin, Pak, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan dipelajari di sana dan juga peluang kerjanya itu sangat luas sekali. Benar nggak, Pak? Ya. Bisa nggak Bapak sampaikan mungkin peluang kerja apa nanti ke depannya yang bisa didapatkan oleh anak-anak SMK Negeri 3 Singaraja jurusan teknik mesin ini? Ya kalau saya katakan tamatan teknik mesin itu adalah tamatan yang sangat hebat sebenarnya. Hebatnya apa? Teknik mesin secara umum dulu dan secara kenyataan di lapangan, mereka tidak hanya bekerja di bidang teknik mesin saja. Tidak di bidang teknik mesin saja. Contohnya seperti ke pariwisata, dia engineeringnya itu tamatan mesin. Tamatan mesin, ya, Iya. benar. Kerja di AC bisa, Bisa juga. di IndiHome bisa, Bisa di juga. PLN banyak, Iya. di PDAM ada, di PU ada. Jadi kemana-mana bisa sebenarnya teknik mesin itu, tergantung daripada kitanya, ketekunan kita untuk Ketekunannya, menekuni benar. ilmu itu. Karena ilmu itu boleh dikatakan kalau saya sifatnya universal ya. Iya, benar, Pak. Kalau saya sendiri kan teknik mesin juga, tapi saya bukan nyombong ya, bangun rumah bisa saya, Benar, masang benar. pipa bisa, masang listrik bisa. Benar sekali, Jadi Bapak. link ilmunya itu bisa mana-mana. Itulah yang disebut kalau di dimensi kompetensi namanya, kalau kita tahu ya, dimensi kompetensi itu ada 5. Salah satunya adalah transfer skill. Iya, benar. Ya, zaman sekarang transfer skill itu sangat penting, sangat penting. Karena di sekolah mendapat ilmu yang seperti itu, nanti keluar ilmunya berkembang, jangan sampai tidak bisa bekerja. Iya. Kita harus bisa mentransfer ilmu itu ke dalam bentuk lain. Kan sudah dapat intinya, dasarnya sudah dapat. Sebenarnya teknik mesin itu
cikal bakalnya seperti itu. Jadi kita memberikan kompetensi yang mendasar sehingga bisa dikembangkan di luar. Nah, peluang kerjanya itu udah banyak sekali. Selain di pabrik pemesinan itu bisa kemana-mana. Iya, benar. Ke PLN bisa, ke PDAM bisa, ke PU bisa. Iya, benar. Kemudian ke perusahaan kayak di Palembang dulu saya nganter anak tuh Cipta Putura, itu yang mesin itu bisa di truk, di alat berat Di bisa alat beratnya mesin itu ya seperti untuk itu ya. Iya, pemeliharaannya. benar. Jadi banyak sekali. Jadi kalau masuk ke mesin itu tidak salah. Iya. Jadi kalau mau belajar ilmu lain juga masih bisa, masih nyambung. Bisa, dia. masih nyambung Pak ya. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Dan saya lihat juga alumni teknik mesin itu dia bisa buka bengkel sendiri Pak ya. Jadi bisa memodif kendaraan seperti itu kan. Jadi itu yang saya lihat banyak di ini anak-anak didik kita Pak. Itu peluangnya sangat besar sekali menurut saya Pak. Karena zaman sekarang kan banyak anak-anak muda itu yang pingin modif-modif kendaraan seperti itu. Dan mereka datangnya pasti ke mesin ke bengkel yang ada mesin bubutnya seperti itu Pak ya. Ya seperti itu. Ya itu ya sahabat teknika. Jadi masuk ke SMK Negeri 3 Singaraja program keahlian teknik mesin itu nggak salah. Jadi peluangnya banyak begitu. Kemudian peralatan yang digunakan di bengkel itu sudah canggih dan bahkan mungkin tidak ada di sekolah-sekolah lain di teknik mesin yang lainnya seperti itu. Jadi kita sudah dapatkan di sini kan gitu Pak ya. Nggih. Nah, ini Bapak untuk yang terakhir ini Bapak. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan pesan ataupun kesan Bapak begitu kepada para siswa kita ataupun ke sekolah tercinta kita SMK Negeri 3 Singaraja untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Silakan Bapak. Jadi sebelum begitu itu saya awali dulu dengan masalah lapangan kerja ya. Jadi kita sudah membuka kompetensi keahlian teknik pemesinan dan yang masuk ke sini memang kita tidak banyak menerima siswa. Kapasitasnya hanya 2 kelas. Tapi untuk belakangan ini yang masih kurang animonya ya. Sehingga permintaan tenaga kerja itu membludak. Setiap tahun itu banyak sekali yang meminta tenaga kerja dari Taman dan Teknik Pemesinan selalu tidak bisa kita penuhi. Selalu tidak bisa kita penuhi. Nah, untuk itu sebenarnya peluang kerjanya sudah kita sampaikan. Banyak sekali peluang kerjanya tetapi karena anak-anak yang punya kompetensi yang sesuai dengan peluang kerja itu kurang sehingga tidak bisa memenuhi mengisi lapangan kerja tersebut. Tadi apa pertanyaannya? Pesannya Bapak mungkin kepada pesannya. siswa mungkin ataupun kepada lembaga kita Bapak. Ya. Yang pertama kepada siswa yang sudah ada di sekolah kita ya agar belajar dengan tekun sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ya. Karena pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Itu akan punya kelebihan dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Iya, benar. Karena di jenis pendidikan yang lain yang didapat di jenis pendidikan yang lain di pendidikan vokasi juga dapat. Dapat juga, iya benar. Jadi vokasi itu plusnya adalah itu praktek, keterampilan tentang sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Nah, kemudian bagi masyarakat calon siswa, terutama ini khususnya masyarakat Buleleng ya. Marilah kita dukung pendidikan vokasi ini. Karena pendidikan vokasi ini yang pertama bisa cepat mengentaskan kemiskinan. Iya, benar sekali. Ya, mungkin sahabat teknika masyarakat sudah tahu ya. Kalau yang memahami pendidikan vokasi itu cepat mengentaskan kemiskinan. Yang kedua katanya kita 2045 itu adalah merupakan bonus demografi. Untuk menyongsong ini bangsa kita, anak-anak kita harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan-pengetahuan yang bisa mengisi lapangan kerja pada saat itu. Jadi kalau ini tidak kita lakukan, nanti lapangan kerja itu akan diambil oleh orang lain. Jadi kita jadi penonton di negeri sendiri. Nah, untuk masyarakat secara umum, marilah kita dukung pendidikan vokasi, terutama di
yang di Buleleng secara umum di Bali dan mungkin Indonesia. Dengan pendidikan vokasi itu akan menguatkan ekonomi, menguatkan perekonomian kita keluarga, juga menguatkan perekonomian Indonesia secara umum. Jadi masyarakat yang punya anak akan sekolah itu sebaiknya lebih banyak memilih pendidikan vokasi. Karena di pendidikan vokasi itu jangan salah paham nanti jadi buruh kasar, tidak seperti itu. Jadi dia bisa jadi macam-macam, bisa jadi manajer, bisa jadi pengusaha, bisa jadi karyawan yang bonafid. Iya, karena di pendidikan vokasi itu kesempatan ber-BMW itu sangat terbuka sekali Pak ya. Jadi BMW itu bisa bekerja, kemudian bisa melanjutkan dan bisa juga berwirausaha, kan seperti itu Pak ya. Jadi anak-anak yang masuk di SMK Negeri 3 Singaraja itu bisa juga melanjutkan nanti kemanapun itu bisa diterima, kan begitu Pak ya. Oke, bagus sekali Bapak. Jadi itu pesannya mungkin sekaligus itu adalah sebagai closing statement dari Bapak ya. Jadi satu hal yang saya petik dari ungkapan Bapak tadi itu adalah pendidikan vokasi itu mampu memberikan siswa itu skill dan knowledge. Jadi bukan hanya keterampilan saja tetapi pengetahuan juga. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekolah umum itu yang mungkin skillnya kurang seperti itu, jadi kita di SMK itu skill yang dimiliki oleh anak-anak itu sudah mampu digunakan untuk bekerja, kan begitu Pak. Nggih, jadi seperti itu. Nggih, terima kasih Bapak untuk hari ini, obrolan kita hari ini ya. Jadi tidak terasa karena waktu Pak nggih, jadi kita sudah ngobrol kurang lebih selama 15 menit. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Ya demikianlah sahabat Teknika bincang-bincang kita di siang hari ini bersama Bapak Ketut Gede Sedane SPD selaku Guru Produktif Teknik Mesin. Nah, semoga apa yang kita bincangkan di siang hari ini bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap Pak nggih. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.